Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kata-kata bijak dan petuah dari tokoh-tokoh sufi dan ulama agung seringkali menjadi sumber inspirasi dalam perjalanan spiritual dan pencarian makna hidup. Salah satu figur sufi terkemuka dalam sejarah Islam adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup pada abad ke-12 merupakan salah satu tokoh sufi yang paling berpengaruh dalam Islam. Beliau dikenal tidak hanya karena kebijaksanaan dan kedalaman ilmunya, tetapi juga karena kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengandung makna spiritual dan nasihat yang mendalam. Kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dapat mengajarkan kita tentang rendah hati, ketulusan niat, dan makna sejati dari pencarian ilmu dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mendalami kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berikut adalah beberapa kutipan kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mencakup berbagai aspek kehidupan spiritual, dari ketulusan niat dalam pencarian ilmu hingga pentingnya rendah hati dalam menjalani perjalanan kehidupan yang penuh makna. Syekh Abdul Qadir berkata, "Ubahlah karenanya sesuatu yang dia benci dari nafsumu, sehingga dia memberimu apa yang kamu sukai. Jalan itu luas, berdirilah dan teguhlah, beramallah dan jangan lalai selama tali dengan dua ujungnya di tanganmu. Mohonlah pertolongan kepadanya atas sesuatu yang menjadikan kebaikanmu. Kendarailah nafsumu, jika tidak ia akan mengendaraimu. Nafsu itu tukang memerintahkan keburukan di dunia dan tukang mencela di akhirat." Sebelum manusia sadar akan hubungan dirinya dengan Tuhannya, penciptanya, samalah keadaannya saat itu dengan mati. Hidup ini belum berarti apa-apa jika belum mempunyai kesadaran akan arti hidup. Sebelum hal ini kita sadari, sama saja arti hidup ini dengan mati, karena hidup yang tidak berarti sama halnya dengan mati. Dapat lebih ditegaskan lagi bahwa kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla itulah permulaan hidup, dan kehilangan kepercayaan sama saja artinya dengan mati. Kesadaran menyebabkan kita bangkit dari kelalaian. Kesadaran itu sangat mahal harganya dan sangat tinggi nilainya. Kesadaranlah yang menumbuhkan semangat dalam diri kita untuk melangkah lebih maju. Tatkala kesadaran telah timbul, itulah puncak dari kemenangan. Karena kita tidak akan ragu-ragu lagi untuk meneruskan perjalanan menuju tujuan yang nyata. Tidak lagi meraba-raba, hati pun dikuatkan, segala rintangan dan halangan diatasi dan diampuni. Apabila telah sadar, kita akan terus berpikir, di mana aku, dari mana aku, akan kemana aku, sampai di mana perjalananku, serta apa yang aku peroleh. Hati pun membulat teringat hanya kepada satu tujuan yang dituju. Dengan terang yang telah mulai tumbuh dalam hati, memberi sinar kepada pikiran, membuat pandangan menjadi jauh, pandangan mata dan pandangan batin. Di luar nampak alam, di batin nampak Tuhan pencipta alam. Bertambah dalamnya makrifat kepada Allah dan tekunnya ibadah. Bertambah teranglah sinar itu. Itulah yang dimaksudkan dengan cahaya iman. Kekuatan ibadah kepada Tuhan adalah laksana penggosok, sehingga sinar itu lebih bersih dan lebih cemerlang. Ahli-ahli tasawuf Islam mengatakan bahwa iman itu adalah qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Iman itu bisa bertambah-tambah, tetapi juga bisa berkurang. Bisa berkurang dan berkurang, sehingga habis sama sekali. Hanya tinggal nama yang terletak dalam KTP. Nabi SAW pernah mengibaratkan bahwa cahaya iman itu mempunyai pula ukuran biasa, tinggi, dan lebih tinggi. Cahaya tersebut bisa menyinari jauh sampai ke luar negeri, bahkan ke seluruh muka bumi. Tetapi ada orang yang cahayanya hanya di sekelilingi dirinya. Ada pula yang tidak bercahaya sama sekali, dan ada yang dulunya bercahaya lalu dicabut oleh Allah cahaya itu dikarenakan dirinya kotor oleh perbuatan maksiat. Oleh karena itu, dosa atau maksiat sangat mudah mengotori dan menghilangkan cahaya iman. Dosa itu diumpamakan dalam Al-Quran dengan bintik kecil yang mula-mula sekali hinggap di hati. Jika bintik kecil sudah mulai terbentuk di hati, maka kita harus berusaha segera membersihkannya agar bintik itu segera hilang. Jangan biarkan bintik yang baru muncul karena dosa baru tanpa pembersihan.
Takutlah jikalau berturut-turut bintik itu datang dan datang lagi sehingga hati akhirnya dipenuhi dengan bintik hitam dan seluruhnya menjadi hitam yang menutupi cahaya yang akan keluar dari dalam hati. Pembersihan bintik yang mula-mula itu adalah dengan taubat, memohon ampun kepada Allah atas dosa yang telah terlanjur dilakukan, dan dengan kekerasan hati menghentikan dosa yang sedang diperbuat sekarang. Lalu berjanji dalam hati dengan Tuhan bahwa tidak akan berbuat lagi di masa yang akan datang. Lalu dengan diikuti amal kebajikan yang berturut-turut sampai pengaruh dosa yang dahulu itu habis tertimbun oleh banyaknya kebajikan yang dilakukan. Dengan demikian cahaya itu timbul kembali. Bahkan dari sebab kesungguhan itu, besar kemungkinan cahayanya akan lebih mengkilat, lebih cemerlang dan gemilang daripada yang dulu. Cahaya iman itu bukan saja memberi cahaya hidup lahiriah yang sekarang, bahkan dapat memperpanjang umur dan membuat orang jadi kaya raya. Kita semua maklum bahwa umur yang telah ditentukan Allah tidak bisa ditambah atau dikurangi. Demikian pula rizki yang telah ditentukan tidak bisa kurang atau lebih. Semua sudah tertulis dengan pasti dalam ilmu Tuhan. Tetapi dengan iman, bukan saja cahaya cemerlang menjadi bertambah, bahkan umur dapat bertambah panjang dan rizki dapat berlipat ganda menjadi kaya raya, yaitu nilai umur itu diperpanjang dan nilai harta itu dipertinggi. Jika dalam hidup ini kita menanamkan kasih sayang atau cinta kasih, pastilah umur kita akan panjang, bahkan kadang-kadang lebih panjang dari usia itu sendiri. Kamu telah lama mati, tulang telah hancur dalam kubur, tetapi umur atau nama masih ada, yaitu karena jasa baik yang ditinggalkan, karena ilmu yang bermanfaat atau berfaedah yang diajarkan, karena anak-anak yang diberi pendidikan dengan baik. Harta benda pun demikian pula. Ada orang yang kelihatan lahirnya kaya raya, namun miskin, jiwanya terus dalam kesepian, karena sahabatnya hanya harta itu saja. Dia tidak berhasil merasa kenyang dengan sesama manusia. Orang tidak merasakan faedah dari hartanya yang banyak itu. Sebaliknya, ada yang hartanya sederhana saja namun dia kaya raya, kaya dengan kasih sayang, kaya dengan sahabat dan teman, kaya dengan budi yang dia tanamkan. Walau sudah lama meninggal dunia, tetapi budinya yang baik dikenang orang sepanjang masa. Iman kepada Allah pastilah menumbuhkan cinta. Benci itu tidak dapat disertai iman. Dan iman adalah menumpuk kasih. Iman tidak mengenal dendam. Itulah sebabnya manusia yang memperdalam kepercayaannya kepada Allah Azza wa Jalla bertambah lama bertambah cemerlang jiwanya. Dia mempunyai sinar cahaya iman yang makin lama makin gemilang. Sekalipun dia telah meninggal, cahaya itu masih tetap hidup dalam kecemerlangannya. Dalam wajangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, disebutkan bahwa agama kamu dapat hancur dan lenyap disebabkan oleh 4 hal. Kamu tidak mau beramal terhadap sesuatu yang telah kamu ketahui. Kamu melakukan sesuatu pekerjaan dengan dasar yang tidak kamu ketahui. Kamu tidak mau belajar terhadap sesuatu yang tidak kamu ketahui, bahkan kamu membiarkan dirimu kekal dalam kebodohan. Dan yang terakhir, kamu menghalangi orang lain untuk belajar sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dalam mencari ilmu seharusnya diusahakan diperoleh dengan metode burung gagak, yaitu jika mencari mangsa berangkat bagi-bagi benar. Demikian pula ketika mencari ilmu. Dan dengan kesabaran unta, sabar dalam menanggung beban berat yang dialami ketika mencari ilmu. Dengan kerakusan babi hutan, kerakusan terhadap ilmu, giat belajar. Dan yang terakhir, dengan kecemburuan anjing, yakni dalam menjaga ilmu. Wahai hamba Allah, janganlah kamu sia-siakan hidup berdasarkan ilmu tanpa menjaganya dengan pengamalan, karena hal itu tidak bermanfaat bagimu. Untuk apa kamu berilmu kalau tidak kamu amalkan? Berilmu itu wajib bagimu dan mengamalkannya pun wajib. Tidak bisa dipisah-pisahkan antara ilmu dan amal, sebab amal itu butuh ilmu dan amal merupakan suatu kewajiban yang harus kamu lakukan. Ibarat sebuah pohon, ilmu adalah batangnya, sedang amal adalah buahnya. Hidup ini harus berilmu, dan dari ilmu itu menghasilkan buah, dan buah itulah yang disebut amalan kita. Ilmu itu dijadikan agar diamalkan, bukan hanya untuk dipelihara saja. Belajarlah dan beramallah, lalu kenali orang lain. Kalau kamu berilmu kemudian rela beramal,
maka ilmu itu terucap darimu ketika kamu diam. Maka berbicaralah kamu dengan lisan yang dihiasi amal. Jangan sampai kamu berbicara tentang ilmu tetapi tidak kamu sertai dengan amal, bagaikan pohon tidak berbuah. Seorang ulama berkata, ilmu siapa tidak bermanfaat, maka tidak bermanfaat pula tuturnya. Wahai hamba Allah, orang beramal dengan ilmu akan mendapat manfaat dengan ilmu tersebut, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Janganlah kamu datang hanya membawa sepucuk ilmu lalu merasa cukup. Sesungguhnya ilmu itu harus disertai amal. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tidak berbuah, dan beramal tanpa ilmu bagaikan membangun rumah di atas pondasi yang rapuh, tak akan dapat tegak. Janganlah kamu menjadi penjual amal dengan ilmu, karena di antara kamu banyak orang yang pandai berpantun disertai ibarat-ibarat dan kebenaran-kebenaran meliputi balaghahnya, namun tidak disertai dengan amalan, bahkan tidak punya rasa ikhlas. Seandainya kamu mau melatih hati, tentu anggota tubuhmu itu terlatih, karena hati itu pusat organ tubuh yang ada. Ilmu itu seperti kulit, dan amal bagaikan kerangka. Kulit itu bisa dipelihara jika kerangkanya terpelihara. Jika kulitnya rusak, maka rusak pula kerangkanya. Jika amal tidak ada, maka ilmu itu lenyap dengan sendirinya. Mana mungkin ilmumu bermanfaat bagimu kalau tidak kamu amalkan? Wahai orang berilmu, jika kamu ingin memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, amalkanlah ilmumu, ajarilah manusia. Hai orang kaya, jika kamu ingin baik di dunia dan di akhirat, ringankanlah beban orang-orang fakir. Perbaguslah persahabatanmu dengan Allah, takutlah kepadanya, beramallah dengan hukum-hukumnya, tunaikan haknya. Apabila kamu beramal menggunakan hukum Allah, berarti telah menunaikan amal dengan usahamu. Bahkan kamu termasuk mendorong orang lain untuk mengamalkan hukum-hukumnya. Ilmu yang kamu miliki dan amalkan, setelah kamu amalkan akan timbul ilmu lagi bagimu tanpa kamu pelajari. Ini adalah anugerah Allah karena perbuatan baikmu. Satu kali kecelakaan bagi orang jahil, yakni bodoh, tidak berilmu, yaitu karena tidak mau belajar. Dan 7 kali kecelakaan bagi orang beriman karena menyia-nyiakan ilmunya. Orang berilmu tetapi tidak beramal, maka lenyaplah berkah ilmunya dan lepaslah tanda baginya. Berilmu lalu beramal, kemudian memperbaiki cinta Allah. Maka apabila cintamu bersih, niscaya hal itu semakin mendekatkan kamu kepadanya dan mengosongkan yang lain. Jika dikehendaki, perbuatan tersebut dapat memperharum namamu di hadapan makhluk, bahkan semakin menambah pembagianmu. Wahai hamba Allah, janganlah kamu menghina ahli hukum dan ulama, karena ucapan mereka menjadi pengobat dan rancangan kalimatnya sebagai buah. Terimalah ulama yang bertakwa, agar kamu memperoleh berkah. Kamu jangan menemani ulama yang tidak beramal dengan ilmunya, karena apabila kamu bergaul dengan mereka, tentu bencana akan menimpa kamu. Mereka malah mencelakakan kamu. Celaka kamu, sampai kapan kamu mempersibuk dirimu dan sibuk mengurusi keluargamu sampai lupa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama berkata, apabila kamu mengajar anakmu, sertakanlah niat dan agar disibukkan dia bersama Allah. Ketahuilah bahwa niat itu bisa membuat baiknya sesuatu dan berharga tinggi. Ajarilah anakmu dengan ilmu tauhid dan akhiri dengan ilmu yang menjurus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Perihal dunia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan wejangan. Pengaruh negatif dari harta adalah harta bisa membawa kepada berbagai kedosaan, dikarenakan sebagai sarana nafsu yang bermacam-macam. Seorang yang tidak mempunyai biaya untuk melakukan sesuatu kedosaan, hatinya tidak bergerak untuk melakukannya. Timbulnya hasrat untuk berbuat adalah bila diri kita merasa sanggup, dan harta yang merupakan sumber kesanggupan yang menggerakkan orang kepada berbagai perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Jika menurutkan keinginan diri, niscaya akan binasa, dan jika ditahan pahit terasa. Itulah sebabnya bersabar ketika sanggup adalah lebih berat. Ujian senang lebih berat daripada ujian susah. Harta itu menarik kepada bermewah di bidang yang mubah. Mana bisa orang yang berharta hanya makan makanan yang sangat sederhana, berpakaian seadanya, seperti yang dilakukan oleh para nabi dan rasul.
Kalau sudah terbiasa menikmati keduniaan dan membiasakan diri dengan kemewahan, lalu kemewahan menjadi kebiasaan dan hobi yang tak dapat ditinggalkan lagi, mungkin suatu saat akan tidak dapat membiayainya dari usaha yang halal. Maka terjerumuslah kita ke bidang syubhat dan terbenam dalam riya, berdusta, munafik dan timbul semua sifat dan akhlak tercela agar urusan dunianya dapat terurus dan dapat terus hidup mewah. Orang yang banyak harta akan banyak pula kebutuhannya, dan barang siapa yang memerlukan orang lain bisa terpaksa harus ambil muka kepada mereka. Dari ketergantungan atau keperluan terhadap orang lain timbullah persahabatan dan permusuhan yang dapat menjadi sumber iri, dengki, riya, sombong, berdusta, hasud, fitnah, bergunjing dan semua dosa hati dan dosa lidah yang selanjutnya dapat menular ke seluruh aspek. Semuanya itu timbul dikarenakan harta dan didesak kepentingan dalam menjaga dan mengurusnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa mengurus harta itu menyebabkan orang lalai dari mengingat Allah, dan setiap hal yang mengganggu dari mengingat Allah adalah sesuatu kerugian. Nabi Isa alaihissalam menerangkan bahwa dalam berharta terdapat 3 macam bahaya. Yang pertama, diambil dari sumber yang tidak halal. Yang kedua, jika diambil dari sumber yang halal, dibelanjakan tidak pada tempatnya. Dan yang ketiga, jika dibelanjakan pada tempatnya, kita akan terganggu dari mengingat Allah karena mengurusnya. Bebaskanlah dirimu dari kepentingan dunia, karena dalam waktu dekat ini kamu akan tercabut daripadanya. Dan dunia yang kamu cari dengan susah payah itu akan kamu tinggalkan dengan begitu saja. Dan yang kamu tumpuk-tumpuk itu akan dijadikan rebutan oleh ahli warismu, yang selanjutnya akan mencelakakan keluarga kamu sendiri. Maka janganlah kamu mencari kehidupan di muka bumi ini untuk bersenang-senang dengannya. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang semu, kehidupan yang penuh tipuan dan permainan. Sampai kapanpun kalau manusia itu hanya mementingkan kehidupan dunia, maka dia akan tertipu dan akan dipermainkan oleh kehidupan dunia itu sendiri. Dia akan dijadikan budak dunia, disuruh ini dan itu, disuruh pergi ke sana kemari, hanya untuk mengurus urusan dunia dan kesenangannya yang tak pernah kunjung datang. Mengejar kehidupan dunia adalah mengejar bayangan fata morgana, yang disangkanya penuh air kesejukan, padahal semua hanya bayangan. Semakin dikejar semakin jauh, dan setelah didekati hanya panas terik matahari. Lalu fata morgana itu pindah ke tempat yang lebih jauh lagi, di mana sampai mati pun belum ketemu apa yang sebenarnya dicarinya, sebab yang dicari adalah kehidupan semu. Wahai hamba Allah, kamu pasti merasakan kemanisan, kepahitan, kebaikan, kerusakan, kekotoran dan kejernihan. Apabila kamu ingin bersih secara sempurna, maka lepaskanlah hatimu dari makhluk, jalinlah hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, lepaskan dunia, tinggalkan keluargamu dan serahkan mereka kepada Allah, karena semua itu hanya ada di tangan Allah. Maka kamu pasrahkan saja sepenuhnya kepada Allah. Kamu didik mereka untuk mengabdi kepada Allah. Wahai hamba Allah, janganlah kamu menjadi manusia jahil yang khawatir anaknya kelaparan, yang hatinya goncang karena memikirkan nasib perekonomian anak-anaknya nanti, tetapi tidak memikirkan apa yang hendak disembah anak-anaknya itu, menyembah dunia atau menyembah Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan manusia itu cenderung mendahulukan istri dan anak-anaknya daripada mendahulukan ridho Allah. Sesungguhnya aku melihat setiap gerak menuju kepada keduniaan, setiap tujuanmu, istrimu, anak-anakmu, dan apapun itu hanyalah barang yang semu. Kamu lebih mementingkan urusanmu, urusan anak istrimu. Kamu tumpuk harta benda untuk perbekalan anak istrimu. Kamu berbuat dusta dan munafik karena mementingkan urusan dunia agar dapat menumpuknya. Tetapi tidak kamu fikirkan bagaimana nasibmu, nasib anak istrimu, sehingga kamu dan keluargamu tidak punya akidah yang kuat, sehingga hatimu dan hati keluargamu goncang, tidak tahu siapa Tuhannya. Wahai hamba Allah, tinggalkanlah olehmu sesuatu yang dibagikan dan sesuatu yang tidak dibagikan, karena pencarianmu terhadap sesuatu yang belum Allah bagi atau beri adalah amat dibenci dan tercela, sedang pencarianmu terhadap sesuatu yang telah Allah bagi adalah celah dan aib. Wahai hamba Allah,
renungkanlah dalam-dalam siapakah yang memberi makan dirimu tatkala kamu masih dalam perut ibumu. Setelah lahir, anehnya kamu bergantung pada diri sendiri dan orang lain, pada uangmu, pada perdaganganmu, pada temanmu dan pemimpinmu. Ingatlah bahwa setiap orang yang bergantung kepada mereka, maka orang itu menuhankan mereka. Setiap orang yang kamu takuti atau kamu harap, berarti kamu pertuhankan. Setiap orang yang kamu pandang punya hubungan dengan datangnya mudarat dan manfaat, maka berarti kamu pertuhankan. Wahai hamba Allah, ketahuilah olehmu bahwa dunia itu sudah terbagi sejak semula. Oleh karena itu tinggalkan pencarian dunia yang menimbulkan kesusahan. Kamu bekerja itu adalah ibadah. Kamu tidak boleh malas hidup di dunia, akan tetapi semangat kerjamu itu bukanlah untuk mencari dunia. Maksudnya adalah kamu harus merasa cukup dengan apa yang kamu peroleh. Kamu harus bekerja di mana di dalam bekerja, janganlah mencari sesuatu yang kamu anggap kurang. Sebab sesuatu yang kamu anggap kurang itu memang bukan bagianmu, bukanlah milikmu. Inilah yang dinamakan sifat qanaah, yaitu hati merasa cukup terhadap sesuatu yang diperoleh dan terus bekerja karena manusia harus bekerja dan beribadah kepadanya. Harta dalam kehidupan manusia mempunyai peran yang sangat penting. Dengan harta, manusia dapat selamat dan berbahagia di dunia dan akhirat jika harta bendanya dipergunakan untuk berbuat kebaikan. Banyak manusia jadi hancur karena harta, disebabkan harta bendanya dijadikan sarana untuk melakukan perbuatan dosa. Maka berhati-hatilah terhadap bahaya yang tersimpan dalam harta. Harta itu bagaikan ular atau kalajengking. Siapa yang tidak pandai mengurusnya akan tergigit atau tersengat. Gigitannya ataupun sengatannya mengandung racun yang mematikan. Akan tetapi racun tersebut bagi orang yang berilmu dapat dijadikan obat yang bermanfaat bagi manusia. Wahai hamba Allah, jika kamu memandang harta, pandanglah dari sudut bahayanya. Jangan kamu pandang dari segi manfaatnya. Jika kamu pandang dari sudut bahayanya, harta itu akan kamu pergunakan untuk beribadah. Tetapi jika kamu pandang dari sudut manfaatnya, maka harta itu akan kamu simpan untuk kepentingan keluargamu, sehingga kamu menjadi manusia yang bakhil, menjadi manusia terkutuk dan rakus terhadap harta. Wahai hamba Allah, sebentar lagi kamu akan mati, maka ratapilah jiwamu sebelum diratapi orang. Kamu menyimpan banyak dosa yang mengakibatkan terkena siksa yang menghinakan. Hatimu terlalu menderita karena cinta dan loba dunia. Maka tinggalkanlah pencarian yang menganiaya dirimu. Terimalah apapun yang mempercukup dirimu. Akal tidak mungkin pernah gembira dengan sesuatu yang diperoleh. Halalnya dihisab dan haramnya disiksa. Naasnya kebanyakan manusia telah lupa siksa dan hisab. Terhadap apapun yang dirimu berada di dalam dunia ini, tidak membawa manfaat untukmu di hari kiamat, bahkan bisa membawa sengsara bagimu. Akan tetapi jika dunia ini kamu letakkan di luar dirimu, kamu letakkan untuk kebajikan, bukan untuk dirimu sendiri, maka hal tersebut akan membantu dirimu menjadi pelayanmu, bukan kamu yang menjadi pelayan dunia. Maka gunakanlah dunia ini sebagai alatmu untuk mencari dan mendekat kepada Allah. Dan jangan sampai dirimu diperalat dunia sehingga kamu dijauhkan dari Allah. Wahai orang yang mengadu pada makhluk, bencana akan menimpamu. Mana mungkin pengaduanmu bisa bermanfaat bagimu? Pengaduan kepada makhluk tidak akan bermanfaat atau membawa mudarat, sebab makhluk itu tidak bisa memberi manfaat ataupun memberikan bahaya. Apabila kamu berpegang teguh kepada mereka dan menyekutukan Allah, adalah menjauhkan dirimu darinya, sedangkan kemarahannya tertuju kepadamu dan dia tertutup bagimu. Wahai orang yang berpaling dari Allah dan dari orang-orang siddiq dari hambanya karena menghadap makhluk, sampai kapan kamu menghadap mereka? Di tangan mereka tidak mengandung nista atau manfaat, juga bukan pemberi atau pencegah. Tiada pembeda antara mereka dan seluruh manusia jika dikaitkan dengan nista dan manfaat. Penguasa hanya satu, pemberi nista hanya satu, pemberi manfaat hanya satu, penggerak dan pendiam hanya satu, pemberi dan pencegah juga hanya satu. Dia Maha Pencipta dan Pemberi rizki. Dia Qadim lagi azali untuk selamanya. Dia adalah sebelum makhluk, sebelum nenek moyangmu atau orang-orang kaya di antara kamu.
Dia pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Dialah Allah Ta'ala, Tuhan yang maha luhur. Wahai hamba Allah, seluruh makhluk ini kedudukannya hanya sebagai alat untuk memperdekat dan mengabdi kepadanya. Tidak lebih dari itu. Allah yang mengaturnya, dan siapa yang memahami ini akan memperoleh manfaat dengan alat dan mengetahui zat pengatur di sana. Berhenti bersama makhluk sangatlah tercela, dan berhenti bersama Allah adalah terpuji dan sebagai kebaikan serta kebaikan kenikmatan. Wahai hamba Allah, jika kamu ingin bahagia, keluarkan makhluk dari hatimu. Janganlah kamu takut atau mengharap mereka. Jangan berjinak bersama mereka. Janganlah hatimu kamu letakkan kepadanya, karena hati yang lekat dengan makhluk akan menemui kesusahan dan kegoncangan. Ingatlah bahwa kebahagiaan hati itu bila untuk mengenang Tuhan, untuk melihatnya. Wahai hamba Allah, dahulukan akhirat atas dunia, tentu kamu akan memperoleh kebahagiaan dari keduanya. Apabila dunia lebih kamu dahulukan dan lebih kamu pentingkan daripada akhirat, niscaya kamu akan merugi secara total, bahkan siksa selalu menantimu. Apabila kehidupan akhirat lebih kamu utamakan dan lebih kamu pentingkan, maka semua urusanmu di dunia ini selalu jadi baik. Kamu akan hidup senang di dunia dan akhirat. Tetapi kalau kehidupan dunia lebih kamu pentingkan, maka sudah pasti kamu akan tersiksa tatkala hidup di dunia, di mana kamu tidak akan menemukan kesenangan hidup di dunia. Akan selalu merasa kurang, selalu tidak puas terhadap apa yang kamu peroleh. Dan di akhirat nanti, kamu akan memperoleh siksa yang sangat pedih yang disebabkan usahamu di dunia yang selalu menyia-nyiakan kehidupan akhirat. Wahai hamba Allah, dengarkanlah seruanku ini. Mengapa kamu sibuk berurusan dengan sesuatu yang tidak diperintahkan kepadamu untuk melakukannya? Apabila kamu tidak berambisi dan tidak rakus terhadap kenikmatan dunia, tentu Allah memperkenalkan pertolongannya dan menganugerahkan taufik pada saat pencabutan kembali dunia itu. Apabila kamu ambil sesuatu dari dunia, sama halnya kamu sia-siakan barokah yang ada di sana. Dunia adalah sebuah gedung khusus untuk beramal dan bersabar atas datangnya cobaan dan ujian. Dunia adalah gedung tempat berupaya, dan akhirat adalah gedung khusus untuk beristirahat. Orang beriman ketika di dunia giat melaksanakan tugasnya, tentu ia akan leluasa beristirahat di akhirat. Tetapi bagi yang amat suka beristirahat sekarang, mengulur-ulur taubat dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun sampai habis masa tobatmu, maka dalam waktu dekat akan menyesal. Jika tidak bisa dinasihati, tidak bangun dan membenarkan, maka kamu selamanya tidak akan mengenal kebenaran. Dunia itu ladang akhirat, maka barang siapa menanam kebaikan, tentu dia akan menerima hasilnya dengan rasa puas. Dan barang siapa menanam keburukan, maka akan menghasilkan kehancuran. Bila datang kematian kepadamu, barulah kamu sadar. Akan tetapi kesadaranmu pada saat itu tidak berguna sama sekali. Ya Allah, bangunkanlah kami dari tidur yang melalaikan Engkau. Jagalah kami dari ketumpulan dan melupakan Engkau. Amin ya Rabbal Alamin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Qanaah beliau menjelaskan, orang yang tidak mempunyai harta dan membutuhkannya disebut fakir. Dalam menyikapi kebutuhan harta tersebut terdapat 5 keadaan. Jika diberi harta dia tidak suka, enggan mengambilnya dan benci karena dia menjaga dirinya dari kejahatan, bahaya serta gangguan dari harta. Orang fakir golongan ini dinamakan orang zuhud, yaitu orang yang memandang harta sama dengan memandang batu dan tanah. Ini adalah tingkat tertinggi. Yang kedua, tidak gemar kepada harta dan tidak pula membencinya. Dia zuhud apabila memperoleh harta. Orang seperti ini adalah orang yang ridho. Lalu yang ketiga, suka kepada harta daripada tidak ada, tetapi kesukaannya itu tidak sampai kepada rakus, yang selalu kurang dan ingin bertambah. Dia mau mengambil harta jika harta itu tidak syubhat dan halal secara mutlak. Orang seperti ini dinamakan qanaah, yaitu menerima dengan senang apa yang ada di tangannya sendiri, apa yang telah dimilikinya. Lalu yang keempat, tidak punya harta lantaran lemah tidak bisa mencarinya, dan seandainya masih mampu tentu akan dicarinya meskipun dengan bersusah payah. Dia akan sibuk mencarinya.
Orang seperti ini meskipun tidak mempunyai harta, tetapi tergolong orang rakus yang tercela. Lalu yang terakhir, harta yang dibutuhkan itu memang benar-benar sangat dibutuhkan sebagai kebutuhan pokok. Seperti orang yang dalam keadaan lapar dan tidak punya pakaian, maka mencari harta dalam keadaan demikian itu, sekalipun sangat ingin, bukanlah dinamakan cinta harta, karena yang tidak dimiliki sangatlah dibutuhkan. Wahai hamba Allah, berhentilah keinginan terhadap apa yang sudah diberikan kepadamu, dan tidak ada lagi keinginan untuk menambah dari yang sudah ada adalah sifat qanaahmu yang terpuji. Ketahuilah bahwa qanaah itu adalah menerima dengan rela apa yang telah ada, memohon kepada Allah tambahan yang pantas disertai usaha karena mencari keridhoannya, menerima dengan sabar akan takdir Allah, bertawakal kepadanya dan tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Yakinlah kamu bahwa qanaah adalah suatu sikap hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim, karena dengan berqanaah hati menjadi tenang, bahkan menjadi suatu modal yang tak pernah habis dalam situasi dan kondisi apapun. Sikap qanaah adalah suatu sikap yang dituntut oleh orang sufi, karena dengan sikap qanaah mereka dapat terhindar dari ajakan nafsu terhadap dunia dan kemewahannya, dan keinginan nafsu kepada dunia ini tidak akan pernah puas, bahkan akan membawa manusia untuk selalu disibukkan dengan urusan dunia saja, sehingga lupa untuk mempersiapkan kehidupan akhirat dan lupa kepada Tuhannya. Sifat qanaah adalah suatu sikap yang dapat mendidik manusia untuk bersyukur terhadap nikmat Allah, dan dengan bersyukur terhadap nikmat Allah itulah akhirnya manusia memperbanyak beribadah kepadanya. Wahai hamba Allah, sesungguhnya agama menyuruh qanaah itu adalah qanaah hati, bukan qanaah ikhtiar, bukan qanaah usaha, dan bukan pula qanaah bekerja. Oleh karena itu, sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang kaya, melakukan perdagangan ke luar negeri, sedang mereka termasuk orang-orang yang qanaah. Adapun manfaat qanaah adalah amat besar sewaktu harta itu hilang dengan tiba-tiba. Wahai hamba Allah, maksud qanaah itu sangat luas. Qanaah menyuruh manusia untuk betul-betul percaya akan adanya kekuasaan yang melebihi kekuasaan manusia. Qanaah menyuruh sabar menerima ketentuan Allah jika ketentuan itu tidak menyenangkan, dan menyuruh bersyukur bila Allah menjamin kenikmatan kepadanya. Dalam hal yang demikian, manusia masih tetap disuruh berusaha keras dengan kekuatan tenaga dan harta benda, dikarenakan selama manusia masih hidup, masih diwajibkan berusaha mencari rizki. Kamu bekerja bukan berarti meminta tambahan dari yang telah ada dan tidak merasa cukup terhadap apa yang telah ada di tangan, tetapi kamu bekerja sebab kamu masih hidup di mana orang hidup itu wajib bekerja. Inilah maksud qanaah. Di dalam wajangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam permasalahan zuhud dijelaskan, orang zuhud itu punya 3 sifat, yaitu sedikit sekali menggemari dunia, sederhana dalam menggunakan segala miliknya, menerima apa yang ada, serta tidak merisaukan sesuatu yang sudah tidak ada, tetapi giat bekerja dikarenakan mencari rezeki adalah suatu kewajiban. Yang kedua, pada pandangannya pujian dan celaan orang sama saja. Ia tidak bergembira ketika mendapat pujian dan tidak susah hati ketika mendapat celaan. Yang ketiga, mendahulukan ridho Allah daripada ridho manusia. Merasa tenang jiwanya hanyalah bersama Allah Azza wa Jalla, dan berbahagia karena dapat mengerjakan syariatnya. Orang zuhud makan hanya sekedar menahan lapar dan menambah kekuatan tubuhnya agar dapat melaksanakan ibadah kepada Allah, dan makan tidak sampai berlebih-lebihan. Orang zuhud memakai pakaian hanya untuk menutupi tubuhnya, untuk menahan diri dari panas dan dingin, bukan untuk berhias, bukan untuk bermewah-mewahan, serta memakai pakaian yang sederhana, bukan pakaian yang mahal. Orang zuhud itu memilih tempat tinggal di daerah yang mudah melakukan ibadah kepada Allah, membangun rumah sederhana, tidak bermewah-mewahan, dan yang diutamakan adalah kerajinan dan kebersihan. Orang zuhud, perabot rumahnya adalah sekedar yang diperlukan untuk keperluan setiap hari, tidak berlebih-lebihan, apalagi untuk perhiasan. Orang zuhud kawin dengan tujuan kebaikan agar hidup tenang, dapat mengembangkan keturunan.
untuk memelihara kehormatan agar tidak terjatuh ke dalam kebinasaan, dan untuk beribadah kepada Allah dikarenakan memberi nafkah istri termasuk ibadah. Orang zuhud itu selalu berusaha mencari rizki, dan setelah memperolehnya dipergunakan sesuai dengan syariatnya, yaitu untuk mengembangkan agama, untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya, untuk membangun tempat-tempat ibadah, dan lain-lain. Orang zuhud tidak akan menumpuk atau menimbun harta kekayaan karena hatinya tidak lekat dengan harta kekayaan yang dimilikinya, dan tidak untuk bermewah-mewahan. Orang zuhud tidak bergembira jika dipuji dan tidak susah jika dicela, karena semua ibadah dan gerak-geriknya adalah hanya untuk Allah semata. Wahai manusia, sekalipun kamu bersujud kepada Allah selama 1000 tahun di atas bara, kalau hatimu kamu hadapkan ke selain Dia, maka perbuatanmu itu sama sekali tidak bermanfaat bagi dirimu. Hal itu tiada berpengaruh untuk Dia. Kamu tidak akan memperoleh keuntungan sebelum kamu lenyapkan segala kebendaan dari hatimu. Mana berguna menunjukkan zuhud yang disertai hati yang tertuju pada keduniaan. Wahai hamba Allah, jika kamu memandang sesuatu dengan mata hatimu sampai batas keburukan dunia, tentu kamu mampu mengeluarkan dunia dari hatimu. Tetapi jika kamu memandang dunia dengan mata kepalamu, tentu kamu terperdaya dan tertipu oleh warna-warni yang menghias keburukannya, sehingga kamu pandang indah dan menyenangkan. Dan sudah pasti kamu tidak akan pernah mampu mengusir rasa cinta dunia dari hati dan berzuhud di dunia, padahal dunia itu membunuhmu seperti para pembunuh. Apabila kamu merasa tentram, niscaya kamu akan mampu melihat keburukan dunia, dan bahkan kamu mampu menerapkan hidup zuhud di dunia. Ketentramannya adalah kamu mampu menerima bisikan hati, berkait dengan batin dalam menahan dunia, bersifat qanaah dan menolak dunia. Wahai hamba Allah, selagi dalam hatimu menyimpan rasa cinta dunia, kamu tidak dapat melihat sesuatu pun ihwal orang-orang soleh. Selagi kamu berdusta dan berserikat kepada manusia, tidak mungkin mata hatimu terbuka. Maka berzuhudlah kamu, jadilah mujtahid. Sibukkanlah dirimu dengan disiplin tobat dan kembalikanlah segala kebutuhanmu kepadanya. Sesungguhnya Allah itu lebih utama daripada yang lain. Jagalah hukum-hukum syaraknya, biasakan bertakwa kepadanya. Tiada sesuatu yang dapat menyambung antara hamba dengan Allah kecuali disertai ilmu zuhud di dunia dan berpaling dengan hati memutar jiwa dan nafsu. Orang zuhud itu rela melepaskan dunia dari hati. Maka berzuhudlah kamu di dunia agar nafsumu terkendali dan keburukan lenyap berubah menjadi kebaikan. Di antara manusia ada yang menguasai harta dunia tetapi ia tidak mencintainya. Ia memiliki tetapi tidak dikuasai, menyukai tetapi tidak mencintai. Dunia melayani tetapi ia tidak bisa dihancurkannya. Bagus sekali hatinya kepada Allah. Dunia tidak pernah mampu mencelakakannya. Ia rela mengeluarkan dunia, tetapi dunia tak mampu mengeluarkan dirinya. Demikianlah gambaran hamba Allah yang soleh. Jadikanlah ketenangan di hadapannya melalui zuhud, memutus hubungan syahwat, wanita, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Maka kamu akan diberi penglihatan dengan mata yang mulia dan memperoleh bagian tanpa terputus. Tetapi selama kamu masih merasa perlu terhadap sesuatu di sekelilingmu, kamu tetap tidak akan kedatangan sesuatu dari yang tidak terduga. Seorang ulama berkata, selama mengharapkan sesuatu di hadapanmu, tentu sesuatu yang gaib tidak akan datang kepadamu. Di dalam masalah sabar, di dalam wejangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijelaskan, Allah memberikan ujian dan cobaan dengan berbagai bentuk. Yang pertama, cobaan jasmani dan rohani yang berupa penyakit, kecelakaan, rasa duka cita, dan lain-lain. Yang kedua, cobaan berupa kehilangan harta kekayaan, kebakaran, dan lain-lain. Yang ketiga, cobaan melalui sanak keluarga yang ditimpa penyakit, kematian, dan yang lain-lain. Pada dasarnya, semua ujian dan cobaan yang menimpa itu adalah disebabkan kedurhakaan terhadap Allah oleh manusia itu sendiri. Itu sebagai balasan untuk menghapuskan dosa kedurhakaannya itu, agar manusia menjadi sadar atas kedurhakaannya.
Dan ada kalanya itu adalah takdir Allah untuk menguji hambanya, dan kelak di akhirat akan diganti dengan rahmat dan keridhoannya untuk yang sabar dan tawakal ketika menerima ujian dan cobaan tersebut. Wahai hamba Allah, bersabarlah kamu karena dunia seisinya merupakan suatu ujian dan cobaan. Tiada nikmat kecuali disertai sakit, tiada kelapangan kecuali disertai kesempitan. Terdapat 4 macam kesabaran. Yang pertama adalah menahan diri dari segala perbuatan jahat dan dari menuruti dorongan hawa nafsu angkara murka, menghindarkan diri dari segala perbuatan yang mungkin dapat menjerumuskan diri ke jurang kehidupan dan merugikan nama baiknya. Maka ketika syahwat bergejolak hendak menggoncangkan keyakinan dan keimanan, hanya sabarlah yang dapat meneguhkan keimanan dengan memaksakan diri supaya berhenti di perbatasan syarak. Dan sabar seperti inilah yang menyelamatkan keimanan kita. Yang kedua, sabar dalam menjalankan suatu kewajiban, yaitu tidak merasa berat atau merasa bosan dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu, suatu ibadah adalah membutuhkan suatu kesabaran. Dan yang ketiga, sabar dalam membela kebenaran, melindungi kemaslahatan, menjaga nama baik bagi dirinya, keluarganya, dan bangsanya. Sabar seperti ini adalah berani untuk membela kebenaran. Dan yang keempat, sabar terhadap kehidupan dunia, yaitu sabar terhadap tipu daya dunia, tidak terpaut kepada kenikmatan kehidupan dunia dan tidak menjadikan kehidupan dunia sebagai tujuan, melainkan hanya sebagai alat untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Wahai hamba Allah, ketahuilah bahwa sabar adalah tetap tegaknya dorongan agama menghadapi dorongan hawa nafsu. Sabar adalah sifat yang membedakan manusia dengan hewan dalam hal menundukkan hawa nafsu. Sedangkan dorongan hawa nafsu adalah tuntutan syahwat dan keinginan yang minta dipenuhi. Jadi sabar adalah suatu kekuatan, daya positif yang mendorong jiwa untuk melaksanakan kewajiban. Demikian pula sabar merupakan kekuatan yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Kebanyakan orang menduga bahwa sabar itu berarti merendahkan diri dan menyerahkan kepada keadaan, membiarkan diri hanyut dalam situasi dan kondisi, atau menghentikan usaha tanpa berusaha mencari jalan keluar yang baik, tanpa memperbaiki dan memperkuat amal perbuatan. Pengertian tersebut tidaklah tepat, sebab yang dimaksudkan dengan sabar adalah menghadapi cobaan dan ujian dengan cara yang baik, berusaha mencari jalan keluar dengan cara yang baik pula, dan membiasakan diri melakukan amal perbuatan yang soleh dan usaha yang terpuji, yang disertai dengan doa kepada Allah sambil menjadikan pengalamannya itu suatu dorongan untuk mempunyai kemauan yang keras, keimanan, keyakinan yang istiqomah. Wahai hamba Allah, janganlah kamu lari dari ujian dan cobaan, karena datangnya ujian dan cobaan yang dibarengi dengan sabar itu sebagai pondasi setiap kebaikan, pondasi kenabian, kerasulan, kewalian, dan kearifan. Juga kecintaan kepada Allah itu ada pada ujian dan cobaan. Jika kamu tidak sabar atas datangnya ujian dan cobaan yang menimpa kamu, berarti kamu tidak punya pondasi. Sesungguhnya kamu yang lari dari ujian dan cobaan yang menimpa kamu, berarti kamu tidak butuh kewalian, marifat, dan dekat dengan Allah. Bersabarlah kamu sehingga kesabaran itu seiring bersama hatimu, rahasiamu, dan rohmu pada pintu yang lebih dekat pada Allah Azza wa Jalla. Manusia itu tidak lepas dari beban yang diberikan Allah kepadanya. Maka kamu harus mengerti bahwa sabar atas beban, qada dan qadar itu jauh lebih baik dibandingkan isi dunia dan akhirat yang diserahkan kepadamu untuk bertasawuf. Wahai hamba Allah, perbanyaklah sifat diam dan sabar dari orang-orang yang menyakitimu. Jika mereka berbuat dosa besar, yaitu melakukan maksiat kepada Allah, barulah kamu tidak boleh diam karena hal itu terlarang dan haram bagimu untuk berdiam diri. Di saat itu, menasihati adalah termasuk ibadah, sedang membiarkannya adalah suatu kemaksiatan. Apabila kamu mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu merupakan jalan yang baik yang telah terbuka di hadapanmu. Maka masukilah dengan segera. Wahai hamba Allah, kerjakanlah perintahnya dan hentikan perbuatan terlarang. Bersabarlah kamu dalam menerima ujian dengan memperbanyak amalan sunnah,
sehingga kamu disebut orang yang sabar yang beramal untuk mencari taufik Allah. Rendahkanlah dirimu di hadapannya, hentikan maksiat dari jalur lahir dan membencinya melalui jalur batin. Peganglah taufiknya dan bersabarlah kamu atas ketentuannya. Sabar itu adalah bagian dari iman, seperti kepala merupakan bagian dari tubuh. Jika iman tanpa kesabaran bagaikan tubuh tidak berkepala, maka jika tidak sabar terhadap ujian yang menimpa, berarti keimanannya mati, seperti matinya orang yang hilang kepalanya. Adapun makna sabar adalah tidak mengadu kepada seorang pun ketika mendapat ujian dan cobaan, tidak tergantung pada kasualita, yakni hukum sebab akibat, tidak membenci cobaan dan juga tidak merasa gembira akan hilangnya cobaan. Untuk mengetahui sampai di mana kadar cinta kita kepada Allah, maka Allah akan menguji di mana kita tidak akan lepas dari segala ujian yang menimpa kita, baik musibah yang berhubungan dengan diri kita sendiri, maupun yang menimpa pada sekelompok manusia atau bangsa. Terhadap semua ujian itu, hanya sabarlah yang memancarkan sinar yang memelihara seorang muslim dari jatuh kepada kebinasaan, memberikan hidayah yang menjaga dari rasa putus asa. Sebagai orang muslim wajib meneguhkan hatinya dalam menanggung segala ujian dan penderitaan dengan tenang. Demikian juga dalam menunggu hasil pekerjaan, kita hadapi dengan ketabahan dan sabar serta tawakal. Apabila seseorang menghadapi cobaan atau penderitaan itu dengan ridho, ikhlas dan mencari jalan keluar dengan cara yang sebaik-baiknya, tidak mengeluh, tidak mengadu, apalagi merintih, maka Allah pasti akan memudahkan baginya urusan hisabnya. Allah akan menyegerakan pahalanya, memberkati kehidupannya sehingga timbangan amalnya tidak diberati dengan kejahatan, tetapi diberati dengan ketaatan dan pahala. Jadi, apabila manusia itu menghadapi ujian dengan sabar, maka ia termasuk lulus dari ujian itu. Tetapi apabila menghadapi ujian dengan tidak sabar, maka ia tergolong manusia yang tidak berhasil dan putus asa. Itu bukanlah sifat orang mukmin. Orang yang mencintai Allah tentu rela atas ketentuannya, bukan kepada yang lainnya. Mereka selalu memohon pertolongan darinya dan mempersempit selain Dia. Pahitnya dan susahnya, kefakiran sebagai kemanisan baginya, tanpa mengurangi arti rela kepadanya, dan merasa senang dan nikmat bila bersamanya. Kayanya dalam kefakirannya, nikmatnya dalam kesakitannya, kejinakannya dalam ketakutannya, dan dekatnya dalam jauhnya. Alangkah senang bagimu, wahai orang-orang yang sabar, orang-orang yang rela, orang-orang yang memadamkan nafsu dan hawanya. Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu mir rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.